Ya, oke, kita bertemu kembali. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan, yaitu penjelasan terkait bagian-bagian osiloskop analog dan fungsinya di part kedua ini ya. Jadi, sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan bagian-bagian vertikal, horizontal, trigger secara umum ya. Kemudian yang terakhir kemarin mode ya di bagian vertikal. Nah, oke. Sekarang saya akan melanjutkan. Nah, ini ada tombol invert. Nah, ini keterangannya ya. Ada di layar. Invert ini adalah tombol untuk membalik sinyal channel 2 arah horizontal atau flip vertikal ya. Jadi ini fungsinya untuk membalik sinyal. Itu kalau mau pengen membalikkan sinyal maka pakai invert. Nah, ini ya. Invert, tombol invert di sini. Nah, ini ya sinyalnya, contoh sinyal dari dengan apa namanya, dengan tombol invert tadi sinyalnya berubah seperti ini misalnya ya. Kemudian ada VAR. Nah, ini VAR ini penting juga. Nah, terutama untuk kalibrasi ya. Jadi VAR atau variabel. Nah, ini bagian sebelah sini ya. Nah, ini VAR. Nah, pengaturan di VAR ini nanti ini keterangannya ya, tombol variabel untuk memperluas sensitivitas volt per div terutama saat posisi kalibrasi dengan ketelitian sampai dengan 0,4. Jadi begini. Kalau waktu kalibrasi, nah kalibrasi osiloskop ya. Nah, nanti ini VAR diperlukan karena apa? Ketika osiloskop itu mati dan kita tidak tahu siapa yang pakai sebelumnya osiloskopnya ini sehingga pengaturan ini diputar-putar, kemudian tombol dipencet-pencet, akhirnya osiloskop tidak terkalibrasi. Sehingga perlu kita sebelum memakai osiloskop itu adalah mengkalibrasi dulu. Nah, untuk mengkalibrasi osiloskop, syaratnya ada di sini ya, di sebelah sini. Ini ada ketentuannya. Nah, nanti cek kalau waktu melihat osiloskop, nah di sebelah sini. Nah, umumnya di sini nanti ada tertulis 2 VPP dan 1 kHz. Nah, itu maksudnya ketika kita menggunakan channel 1 maupun channel 2, nah channel 1 kita kalibrasi contohnya ya, kemudian konektornya kita sambungkan ke sini. Nah, ini untuk kalibrasi ya, maka di sini akan muncul sinyal. Nah, ternyata sinyal ini yang muncul ini tidak 2 VPP, tapi kurang, 2 VPP kurang. Kemudian frekuensinya tidak 1 kHz. Nah, maka perlu kita atur menggunakan VAR ini ya. Nah, VAR ini untuk yang vertikal tentunya ya, karena kita masih bahas bagian vertikal. Jadi kalau VAR yang bagian vertikal ini fungsinya adalah untuk ini ya, memperhalus sensitivitas bagian atas dan bawah. Jadi dia mengembangnya ke atas atau ke bawah. Nah, bagian vertikal. Nanti untuk horizontal ada sendiri. Ya, seperti itu ya. Ini VAR ini fungsinya untuk kalibrasi. Salah satu digunakan pengaturan dalam kalibrasi. Dan jangan lupa setiap kali menggunakan osiloskop, ketika osiloskop itu kondisinya mati, maka ketika mau menggunakan pastikan dikalibrasi dahulu ya. Karena osiloskop yang di lab itu penggunanya tidak hanya satu orang saja, tapi banyak orang, banyak mahasiswa juga. Jadi bisa saja setelah dipakai sehingga tidak terkalibrasi ya, maka perlu kita kalibrasi dulu. Nah, selanjutnya tombol chop ini ya. Nah, untuk memisahkan tampilan sinyal pada layar, biasanya fungsi chop digunakan berkombinasi dengan mode dual. Jadi mode dual ini ya, kalau tadi mode dual yang di video sebelumnya, jadi ada 2 sinyal yang masuk, ada yang atas, yang bawah. Nah, chop ini untuk memisahkan tampilan sinyal pada layar tersebut, nah, supaya dia terpisah. Nah, ini misalnya tanpa chop ya. Ini ada 2 sinyal, tapi tanpa chop, sehingga di sini ada berimpit. Nah, kemudian kita pencet tadi tombol chop ya, maka akan terpisah seperti ini. Nah, itu ya kurang lebih fungsi dari tombol chop.
Nah, kemudian kita masuk ke horizontal. Nah, ini bagian horizontal ini ya. Tadi bagian vertikal untuk tegangan, horizontal ini terkait waktu ya. Nah, nanti terkait penentuan periode, penentuan frekuensi itu di sini. Nah, ini yang pertama adalah time per diff. Nah, ini time per diff. Kalau vertikal tadi volt per diff, kalau horizontal time per diff. Time per diff untuk menentukan nilai waktu per divisi cm ya, maksudnya satu divisi ini kurang lebih 1 cm. Yang diperlukan suatu sinyal dalam mengulas dari kiri ke kanan pada layar osiloskop. Jadi time per diff ini fungsinya, jadi kalau kita bicara di layar sini, yang kotak ke kanan dan ke kiri, ini nilainya adalah per kotaknya ini adalah waktu sesuai yang kita atur di time per diff ini. Nah, di sini juga begitu, satuannya tidak hanya satu. Ini ada S. S ini berarti second. Ini berarti yang garis ini dari bawah kemudian sampai sini. Ada S sampai sini ya. Ini kan ada spasi di sini ya, tidak gandeng. Maka setelah spasi di sini di atasnya, kemudian melewati ms sampai spasi di sini, ini satuannya milisecond. Ya, kalau di sini tadi second, di sini milisecond. Jadi kalau ini second ya, daerah sini, kemudian di sini ini ada 10, ada 20, ini sudah masuk milisecond. Kemudian di sini lagi ke atasnya lebih kecil. Nah, ini ada. Nah, di sini nanti terlihatan, nanti lihat cek di sini ya. Ini lebih kecil. Di sini second, milisecond. Nah, di sini lebih kecil lagi ya. Nah, ini cek di sininya nanti ya. Ini untuk menentukan. Jadi kalau contoh, kalau misalnya saya taruh di sini 5 misalnya ya. Nah, ini pas saya taruh di 5. 5 milisecond berarti tiap kotak ini ke kanan misalnya ya. Satu kotak itu harganya 5 milisecond. Kalau misalnya ternyata 3 kotak berarti 3 kali 5 berarti 15 milisecond. Kalau 4 kotak berarti 4 kali 5 20 milisecond. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada VAR. Nah, tapi di bagian horizontal. Kalau tadi VAR di bagian vertikal. Nah, kalau di bagian horizontal ini ada SWP ya, sweep ya. VAR untuk memperhalus sensitivitas time per diff saat melakukan kalibrasi. Sama. Kalau kalibrasi tadi, kalau kita menggunakan yang ini VAR yang bagian horizontal, maka nanti akan melebar ke samping ya, ke samping atau dia mengecil dari samping ya ke dalam. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini fungsi dari VAR yang ada di horizontal. Jadi ke samping ya, ke kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Kalau yang vertikal tadi ke atas dan ke bawah melebarnya ya. Kalau ini ke kanan kiri ya melebarnya. Jadi untuk tadi menentukan waktu ya, frekuensi terutama 1 kHz nanti menggunakan VAR yang ini ya, bagian horizontal. Kemudian ada tombol kali 10 mag, ini maksudnya perbesaran ya, magnification. Jadi perbesaran. Jadi kalau misalnya kita pakai tombol kali 10 berarti di sini nanti diperbesar ya. Maksudnya sinyalnya ternyata yang masuk itu kali 10 perbesarannya. Nah, nanti menggunakan tombol mag. Nah, ini keterangannya ya, kali 10 mag, tombol untuk memperbesar skala. Oh, sorry, memperbesar skala ya. Nah, maksudnya memperbesar skala time per diff 10 kali. Jadi kalau kita menggunakan misalnya 5 milisecond berarti nanti diperbesar 10 kalinya. Ya, jadi ini memperbesar skala time per diff. Nah, ini tombol kali 10 magnification atau perbesarannya kali 10 ya. Jadi perbesaran dari time per diff. Nah, ini XY yang saya singgung tadi di video pertama. Nah, ini tombol untuk mengaktifkan fungsi XY. Jadi ini mengaktifkan fungsi XY. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai fungsi XY, ya biasa saja, berarti ini nanti kita tidak pakai, tidak aktif. Nanti ada waktunya kita menggunakan fungsi ini ya, tombol ini ya, tombol XY. Horizontal position. Nah, ini penting. Jadi horizontal position untuk mengatur posisi sinyal horizontal, geser kanan kiri.
pada layar osiloskop. Jadi kalau misalnya sinyalnya terlalu ke kiri, kemudian kita geser ke kanan. Kalau terlalu kanan kita geser ke kiri. Jadi ini untuk menggeser sinyal tapi geraknya ke kanan dan ke kiri. Ini position horizontal. Kalau yang vertikal tadi position ke atas bawah ya. Kalau horizontal adalah ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada level. Nah, ini di bagian trigger ya. Tadi di bagian trigger ada level. Nah, ini knob untuk mengatur tampilan pada layar osiloskop posisi diam, mudah diamati. Jadi misalnya gambarnya bergerak, maka kita pakai level sehingga dia posisi diam ya. Nanti kita atur trigger ini level dan hold off ya. Ini biasanya kalau sinyalnya itu tidak diam gitu ya. Nah, bergerak-gerak kita atur dua-duanya pakai hold off dan level. Ini di bagian trigger. Nah, ini hold off digunakan untuk mengunci sinyal yang kompleks apabila pengaturan dengan trigger level tidak bisa. Jadi level dulu sinyalnya dia diam atau tidak. Kalau tidak, nah kita pakai hold off. Nah, ini supaya dikunci ya, hold ya, di hold. Nah, kemudian ada call. Nah, ini seperti ini. Ini calibration ya, calibration ya. Ini call ini maksudnya untuk calibration ya. Merupakan terminal port untuk mengkalibrasi CRO ya, cathode array oscilloscope ya. Jadi ini seperti yang saya bilang, jadi untuk mengkalibrasi konektor yang channel 1 maupun channel 2 tadi dihubungkan ke sini ya. Nah, ini fungsinya kita untuk kalibrasi sebelum menggunakan oscilloscope untuk pengukuran. Nah, ini intense. Knob untuk mengatur cahaya, ya, brightness, sinyal, atau gelombang pada layar osiloskop. Ya, jadi nanti mengatur intensitas cahayanya ya. Misalnya kecil, kemudian kita intensitasnya kita besarin. Nah, ini yang selanjutnya adalah fokus. Knob untuk mengatur jumlah titik sinar elektron yang ditembakkan pada layar osiloskop. Jadi misalnya di sini gambarnya agak blur, maka perlu kita fokuskan supaya gambarnya atau sinyalnya tadi lebih jelas. Jadi ini kita mengatur dua ini ya, intensitas dan fokus. Kemudian ada trace rotation. Nah, ini skrup potentiometer untuk mengatur ketepatan posisi horizontal sinyal yang ditampilkan pada layar osiloskop. Nah, ini biasanya kita menggunakan alat bantu ya. Nah, ini kecil biasanya. Nanti ada alat bantu ya mirip obeng lah ya, supaya nanti kita bisa mutar. Kemudian, nah yang tidak kalah pentingnya ya tombol power. Nah, ini tombol penting karena kan kalau nggak pakai ini ya osiloskop kalau nggak dipencet ini ya tidak hidup ya. Ini tombol power, saya kira sudah pada tahu. Tombol power ini untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Nah, oke, cukup sekian penjelasan saya terkait bagian-bagian osiloskop analog ya dan fungsinya. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Nah, silahkan dipelajari bagian-bagian ini. Ketika nanti di laboratorium, silahkan dipraktekkan. Ya, kurang lebih osiloskop yang ada di laboratorium elektronika dasar itu tidak jauh dari tampilan osiloskop ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.